Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Mushaf Official. Insya Allah pada video kali ini saya akan mencoba meninjau kembali mengenai suatu hal yang cukup mendapat perhatian dan apresiasi yang tinggi di masyarakat, apalagi pada bulan Ramadan seperti saat ini, yaitu aktivitas menghafal atau yang lebih kita kenal dengan tahfiz Al-Quran. Tinjauan ini penting karena sesuatu hal yang sudah umum diterima oleh masyarakat biasanya itu menjadi nilai yang diterima oleh individu tanpa dipikirkan kembali mengenai tujuan atau esensinya, serta tidak tersadari manakala terjadi pergeseran nilai dari sesuatu hal tersebut dilakukan. Nah, dengan kita mencoba untuk meninjau kembali, bukan berarti kita menilai bahwa sesuatu hal tersebut tidak baik. Akan tetapi justru ini adalah usaha kita untuk menjaga agar tidak terjadi pergeseran nilai karena telah menjadi nilai-nilai yang umum di masyarakat. Nah, saudara sekalian, apakah memang ada atau tidak pergeseran nilai yang terjadi pada aktivitas menghafal Al-Quran saat ini? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama-sama di video kali ini sampai dengan selesai. Saudara sekalian, tentu kita meyakini bahwa Al-Quran dengan dibacanya saja itu merupakan suatu ibadah. Kita tahu bahwa satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan, apalagi ketika kita terpaut kepada aktivitas menghafal Al-Quran. Tentu interaksi kita dengan Al-Quran lebih intensif daripada orang yang sekedar membaca Al-Quran saja. Begitu juga secara kuantitas ibadah tentu nilainya lebih besar daripada orang yang membaca Al-Quran saja. Akan tetapi jika kita meninjau kepada tujuan atau fungsi Al-Quran diturunkan, bahwa Al-Quran diturunkan sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 185, bahwa Al-Quran itu berfungsi pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, berfungsi sebagai penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara benar dan salah. Nah, saudara sekalian, tentu suatu teks yang mengandung suatu petunjuk itu hanya bisa kita ambil petunjuknya manakala kita memahami teks tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca, yang ditulis dalam berbahasa Arab, yang bukan merupakan bahasa ibu bagi kita, maka tentu kita hanya bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut manakala kita mampu memahami teks ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, mengapa ini penting untuk kita tegaskan? Karena banyak di antara kita yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui makna yang dibacanya. Begitu juga banyak di antara kita yang menghafalkan Al-Quran tetapi juga tidak memahami apa yang dihafalkannya. Terlebih dalam aktivitas menghafal Al-Quran, kita cenderung lebih memfokuskan perhatian kita pada seberapa banyak hafalan kita, seberapa cepat kita mampu menghafal, seberapa kuat hafalan kita, dan lain sebagainya. Nah, inilah pergeseran nilai yang terjadi pada aktivitas menghafal saat ini. Karena jika kita melihat kembali kepada Al-Quran, fungsi Al-Quran diturunkan, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita, maka fokus kita berinteraksi dengan Al-Quran terlebih adalah masuk kepada ruang-ruang pemahaman Al-Quran. Tidak cukup hanya pada sebatas membaca atau menghafalkannya saja. Nah, saudara sekalian,
Dengan kita menyadari bahwa ada pergeseran nilai dalam interaksi kita terhadap Al-Quran, di sini kita tidak sedang menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu tidak baik. Tentu membaca Al-Quran sangatlah baik, karena membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang diutamakan. Begitu juga kita tidak sedang menegaskan bahwa menghafal Al-Quran itu tidaklah penting. Tentu sangat penting, karena dengan menghafal Al-Quran kita akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi lebih dekat dengan diri kita. Nah, akan tetapi kedua hal tersebut, baik membaca maupun menghafal Al-Quran, itu belumlah cukup untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup kita. Dalam teori pengetahuan misalnya, bahwa tahu atau hafal itu merupakan kemampuan kognitif yang paling rendah. Nah, dalam mendapatkan suatu pengetahuan, kita sebagai manusia itu mendapatkannya melalui 3 alat perolehan pengetahuan. Alat perolehan pengetahuan kita yang pertama adalah panca indera. Nah, panca indera ini berfungsi merekam informasi-informasi yang ada di luar diri kita. Misalnya, dengan mata kita bisa melihat, merekam gambaran visual, dengan telinga kita bisa mendengarkan suara, dengan hidung kita bisa mencium aroma, dengan lidah kita bisa mengecap rasa, dan dengan kulit melalui perabaan kita bisa merasakan, mengetahui tekstur atau bentuk suatu benda. Maka panca indera ini setelah melakukan perekaman itu kemudian disalurkan ke otak, dan otak memprosesnya menjadi kemampuan kognitif. Akan tetapi panca indera ini masih sebatas hanya dalam tahap mengetahui. Mengingat atau menghafal. Nah, kemudian yang kedua adalah akal. Nah, akal di sini tidak spesifik kita katakan sebagai organ otak, tetapi akal adalah potensi manusia untuk memahami informasi-informasi yang sudah diketahuinya, yang sudah dimilikinya. Maka akal di sini berfungsi untuk memahami informasi atau melakukan simpulan, memberikan simpulan-simpulan, atau juga memberikan penilaian-penilaian. Nah, di sini akal mampu mengeksplorasi pengetahuan yang kita miliki menjadi pemahaman-pemahaman yang lebih luas. Kita bisa mengaitkannya satu dengan yang lain, kemudian kita bisa mendapatkan simpulan-simpulan, dan kita juga bisa memberikan nilai atas pengetahuan yang kita miliki. Kemudian alat pengetahuan kita yang terakhir adalah hati atau intuisi. Nah, hati di sini juga bukan merupakan hati organ tubuh manusia, tetapi hati atau intuisi di sini adalah kemampuan potensi manusia untuk bisa menangkap nilai, menghidupkan nilai dalam diri kita. Dari pemahaman, dari informasi yang kita miliki, kemudian kita menghidupkannya, kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita sehingga itu menjadi sebuah kesadaran. Maka hati atau intuisi ini berfungsi untuk memberikan kesadaran atau menyadari. Nah, saudara sekalian, hati atau intuisi yang telah hidup inilah yang oleh Al-Quran sering dikatakan sebagai ulul albab. Nah, kata albab itu merupakan kata jamak dari lub, yang dalam definisi tasawuf, lub itu merupakan dimensi hati yang terdalam. Nah, karena itu orang yang sudah mampu menghidupkan hati intuisinya, merekalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang mampu menghidupkan nilai-nilai petunjuk Al-Quran
yang dia pahami, yang dia ketahui dan dia pahami dari mempelajari Al-Quran tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa diberikan hikmah tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang yang mengambil pelajaran melainkan para ulul albab, yaitu orang-orang yang hati intuisinya telah mampu menghidupkan nilai-nilai kebijaksanaan ke dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, itulah seharusnya yang menjadi arah bagi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Karena itu kita ketika dalam memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan memahaminya dari 1 atau 2 ayat saja, karena Al-Quran memberikan saling penjelasan atas petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran menjadi pembeda bagi kita dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Karena itu satu-satunya jalan agar kita mampu memfungsikan Al-Quran tersebut secara maksimal adalah dengan kita masuk ke dalam ruang-ruang pemahaman Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran terus-menerus karena makna Al-Quran begitu dalam, begitu luas. Karena itu tidak cukup kita hanya dengan membaca atau menghafalkannya saja. Semoga dengan geliat masyarakat dalam menghafal Al-Quran tidak menjadikan kita untuk lupa memahami, mengkaji Al-Quran secara lebih mendalam. Dan bagi kita yang sedang menghafal Al-Quran, yang sudah akil dan mumayyiz, artinya sudah mampu untuk masuk kepada ruang pemahaman Al-Quran, maka alangkah lebih utama, lebih baik jika ketika kita menghafal sekaligus juga kita melakukan proses pemahaman terhadap Al-Quran. Karena itu insya Allah pada video selanjutnya kita akan sharing kembali, berdiskusi mengenai bagaimana metode menghafal Al-Quran sekaligus memahaminya. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana metode jitu menghafal dan memahami Al-Quran. Nah, saudara sekalian, itulah pembahasan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.